Nah, itu kebahagiaan di dunia seperti itu, nggak murni gitu, campur dengan kesedihan. Kalau di akhirat tidak seperti itu. Oleh karenanya apapun yang terjadi di dunia, orang harus ingat tujuannya itu apa. Ya, makanya tadi saya sebutkan, sedih di dunia tidak masalah, yang penting di akhirat jangan sengsara. Ya sudah, cukup susah di dunia saja. Jangan sampai sedih di akhirat, susah di akhirat. Oleh karenanya tujuan kita harus jelas. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus cari jalan menuju surga. Dan itu sudah disebutkan ilmunya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Ibu-ibu jamaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bersua, tidak berjumpa, tidak berkumpul seperti ini, alhamdulillah sekali lagi kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bukan sembarang kumpul, tapi kumpul dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal dan membuka majelis kita kembali, thalabul ilm, tafaqquh fiddin. Jadi mengingatkan kembali bahwasanya orang hidup di dunia itu tentunya bukan tanpa tujuan, ya. Kita ini punya cita-cita, kita ini punya tujuan hidup, kita ini ingin sesuatu yang kita upayakan dan kita perjuangkan. Sebagian orang yang dicari itu kekayaan, ada yang dicari itu jabatan, ada yang dicari itu popularitas. Kalau kita perhatikan, kira-kira mereka ini kenapa mencari itu semua? Ya, saya yakin mereka ini ingin bahagia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Ya. Jadi semuanya mencari yang namanya kebahagiaan. Cuman caranya beda-beda. Ada yang cari uang, begitu bangun tidur cari uang, dia merasa kalau kaya dia akan bahagia. Ada yang seperti itu. Ada yang cari uang, begitu ya cari uang. Ada yang cari popularitas, cari jabatan, ya. Tujuannya apa? Biar dia bahagia, biar punya kekuasaan. Ada yang pengen terkenal, begitu jadi artis, ya. Tujuannya pengen bahagia. Jadi semua ingin bahagia, cuman cara yang ditempuh berbeda-beda. Kita umat Islam, kaum muslimin wal muslimat, kita punya keyakinan bahwasanya hidup di dunia ini hanya untuk sementara, ya. Yang selama-lamanya adalah di akhirat, ya. Susah di dunia tidak mengapa, yang penting di akhirat jangan sampai sengsara. Itu oleh karenanya ya kita berpegang teguh dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita punya keyakinan bahwasanya tempat kebahagiaan yang abadi itu adalah surga. Di dunia bisa kita bahagia, tapi kebahagiaan di dunia itu bersifat sementara, ya. Dan kebahagiaan di dunia itu nggak murni, pasti ada campur-campurnya. Contoh, misalnya ada suami istri, ya, menikah, misalnya pengen punya anak, akhirnya
alhamdulillah istrinya hamil. Ditunggu-tunggu ini bulan pertama, bulan kedua, keempat, kelima, kesembilan, coprot bayinya lahir. Senang apa tidak ini orang tuanya? Senang. Orang tuanya senang, alhamdulillah bayinya selamat, ibunya selamat. Senang. Tapi mikir, waduh, ini harus beli popok, harus beli susu, ya harus beli baju, iya kan? Mikir, yang asalnya suami, kepala keluarga, ya yang asalnya hanya suami, statusnya sekarang ganda. Tidak hanya suami, tapi juga seorang ayah, bapak. Yang cuman sebelumnya nanggung satu orang, sekarang nanggung dua orang. Ya kalau anaknya satu, kalau kembar 5, langsung dikasih sama Allah 5, nanggung 6 orang ini. 6 orang ya. Jadi bahagia, senang, masya Allah, alhamdulillah, akhirnya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di waktu yang sama mikir, sedih, ya apalagi sekarang banyak PHK dan seterusnya. Jadi seperti itu, kebahagiaan di dunia seperti itu, ada campur-campurnya, tidak murni. Beda dengan kebahagiaan nanti di akhirat di surga. Kalau kebahagiaan di surga itu murni, nggak ada campur-campurnya. Ya. Saya kasih contoh lagi, contoh kebahagiaan di dunia yang campur-campur itu. Misalnya punya anak tunggal perawan, ya lama begitu doa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah anak saya dengan jodohnya, gitu. Alhamdulillah ada laki-laki tampan, ganteng, rupawan, kaya, ya kaya, datang melamar putrinya, bukan ibunya, gitu. Melamar putrinya, ini saya mau melamar putri panjenengan dan seterusnya. Oh iya, wis nggak ada kurangnya sama sekali, wis ganteng, pinter, kaya, baik, tapi minta kepada ibundanya, ini saya anak tunggal bu, nanti ending saya petong nggih, saya bawa nggih. Senangnya senang, tapi bercampur dengan kesedihan. Ya Allah, ini anak saya dari kecil, saya ramut, saya pelihara, saya kasih makan, kok besar-besar diambil orang. Ingin apa mboten? Nah itu kebahagiaan di dunia seperti itu, nggak murni gitu, campur dengan kesedihan. Kalau di akhirat tidak seperti itu. Oleh karenanya apapun yang terjadi di dunia, orang harus ingat tujuannya itu apa. Ya, makanya tadi saya sebutkan, sedih di dunia tidak masalah, yang penting di akhirat jangan sengsara. Ya sudah cukup susah di dunia saja. Jangan sampai sedih di akhirat, susah di akhirat. Oleh karenanya tujuan kita harus jelas. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus cari jalan menuju surga. Dan itu sudah disebutkan ilmunya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi, sabda beliau menyebutkan, barang siapa ya menapaki jalan salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tujuannya ngapain? Bukan ngukur berapa meter, berapa kilometer, bukan untuk ngecek jalan, oh jalannya enak, jalannya grunjal-grunjal, bukan. Tapi yaltamisu fihi ilman, tujuannya adalah mau mendatangi tempat untuk mencari ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, pendek kata untuk ngaji. Apa yang akan dia dapatkan? Ya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang ini akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke surga. Nah, oleh karenanya nggih, di momen yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita semangat kembali nggih. Yang sebelumnya tidak pernah ikut ngaji, monggo kita rutinkan. Yang sebelumnya sudah ngaji tapi sering absen, sering bolong-bolong, ya. Kadang hadir, 2 pertemuan tidak hadir. Sempatkan, ini penting, panjenengan penting ya. Orang kalau urusan kesehatan saja disempat-sempatkan, ya. Urusan duit disempat-sempatkan. Yang itu panjenengan tahu, uang itu ya
Kalau dibelanjakan buat makan, dimakan, ya habis, masuk perut kan, diproses 3 jam, 4 jam, ya jadinya seperti itu. Panjenengan sudah tahu, nggak usah saya sebutkan itu. Kita semuanya sudah, ya. Jangankan lihat, langsung membayangkan saja geli. Itu dunia kayak gitu. Ya, dunia seperti itu. Oleh karenanya kita harus selalu mencari tempat yang itu mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Ya, sempatkan ngajinya cuman seminggu sekali, ya, gratis, free, nggak pakai bayar, ya, cuman 1 jam ya, dibandingkan 24 jam selama seminggu. Ini panjenengan sempatkan. Ini adalah bekal akhirat kita, penuntun hidup kita para jamaah, begitu. Apalagi sebelumnya juga sudah pernah saya tanya, apakah ada kajian seperti ini? Katanya panjenengan belum. Ya monggo, ini kesempatan bagi panjenengan, gitu. Jadi sesibuk apapun kita dalam urusan duniawi, mekaryo, alakoh kan, ya, cari peseh, ya. Ini mulai dikit-dikit paham saya bahasa Madura ini, ya. Dan seterusnya, ya, ini sempatkan ya. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Jangan sampai tidak ngaji ibu-ibu, ya, seperti itu. Dan keutamaan lagi orang ngaji ini, sampai malaikat ini merendahkan sayapnya, ya. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan sayap. Kalau kita manusia tidak punya sayap, tapi malaikat itu punya sayap, ya. Malaikat itu disebutkan dalam hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilm. Jadi malaikat ini merendahkan sayapnya, ya. Kenapa? Karena mereka ridho dengan orang yang mencari ilmu agama. Kita misalnya kalau ada orang sopan, ya, itu biasanya ngapain kan, munduk-munduk begitu kan? Oh, ya, permisi, monggo, hormat. Ya, malaikat seperti itu, merendahkan sayap-sayap mereka. Kenapa? Ridon ditolibil ilm, karena mereka ini ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaji. Kalau diridhoi oleh malaikat ini semuanya wali, ya, semuanya derajatnya tinggi. Nah, ini insya Allah kehidupan kita ini akan diliputi dengan keberkahan, ya. Jadi jangan sampai, ya, absen untuk ngaji, kecuali darurat banget, ya. Sudah mau mati tinggal disolati itu, nggak ngaji boleh. Kalau selain itu, sibuk apapun kita sempatkan. Kalau seandainya benar-benar nggak sempat, ya itu ada rekamannya, panjenengan lihat, panjenengan tanyakan, ya. Ini insya Allah menjadi penuntun hidup kita. Jadi itu saja para jamaah, ya. Ini masih momen halal bihalal, walaupun kita sudah masuk Dzulqa'dah, tidak apa-apa, ya. Sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Syahamah, ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Mungkin pas ngaji kok saya keceplosan ngomong, ada yang tersinggung, ada yang tersungging. Mohon dimaklumi, mungkin ada, ya, kita manusia tidak luput dari salah, ya, salah kata, salah ucapan dan seterusnya, ya, yang jangan sampai nanti di akhirat kita tergolong orang-orang yang merugi. Orang yang merugi itu kayak bagaimana? Orang yang merugi itu adalah dia masih ada sangkut paut dengan sesama manusia, pernah menyakiti, pernah menzalimi, begitu, dan belum sempat minta maaf sebelum meninggal. Mati belum sempat minta maaf, minta ridho. Ini bahaya ini. Kenapa? Ya nanti di akhirat, kalau dia punya kebaikannya itu diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau masih ada orang-orang yang dizalimi, masih antri, ini saya dulu dizalimi begitu dan seterusnya, dan kebaikan orang yang menzalimi ini sudah habis, maka keburukan mereka akan dilimpahkan kepada orang yang menzalimi, ya. Jadi oleh karenanya, ya, kita harus saling memaafkan, ya, saling mengikhlaskan, saling memaafkan, perkataan, perbuatan, tingkah laku dan seterusnya, ya. Itu kalau sudah saling memaafkan, ya sudah selesai urusannya, nanti nggak akan
dimintai pertanggungjawaban di akhirat, kecuali hutang ya ibu-ibu. Nah, kalau hutang ini harus ada omongan langsung. Jadi jangan misalnya saliman, maaf ya lahir batin 00 ya, utangnya lunas. Enggak, lain ini. Lain, harus ngomong langsung. Iki 00 sak utangi ta. Utangnya gak mlebu. Nah, harus kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Lainnya ada ilmunya ya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Terakhir saya ingin menyebutkan, para ulama mengatakan man sabata nabat. Man sabata nabat. Barang siapa yang ajeb jejeg istiqomah, maka dia akan tumbuh. Kalau kita misalnya nanam pohon kelengkeng misalnya, ya, nanam pohon kelengkeng, ditaruh, kemudian sudah disiram, dipupuk, ya istiqomah begitu. Biasanya pohon kelengkengnya tumbuh subur apa mati? Ya, subur. Sebaliknya, kalau misalnya orang nanam pohon kelengkeng, ditaruh di situ, kemudian, wah ini gak pas, pindah. Dorong oleh sedino, dipindah lagi, dapat 3 hari, pindah lagi, mati. Oleh karenanya kita harus istiqomah. Istiqomah itu ya dalam urusan kebaikan, terutama ngaji, ya seperti itu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak tetangganya, saudaranya, kerabatnya, bapaknya, suaminya ya maksud saya itu. Kalau masih ada bapaknya, mau silahkan untuk ngaji. Kalau nggak sempat, nggak cukup karena memang tempatnya ukuran seperti ini, ya nanti bikin 2 majelis atau nanti pindah ke situ, dapat angin segar begitu kan. Kalau di sini kan cuman anginin aja yang muter-muter, begitu nggih? Demikian para jamaah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati, di sini kita akan meniti.